Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk sore hari ini berbuka puasa di markas besar PAN dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini berbuka puasa di Partai Amanat Nasional. Ini adalah sesuatu peristiwa yang agak khas karena ini adalah undangan buka puasa bersama yang pertama di luar lingkungan saya setelah saya menerima keputusan KPU sebagai presiden terpilih dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih dalam pemilihan presiden yang baru lalu kita laksanakan bersama. Saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini, saya melihat wajah sahabat-sahabat saya yang telah berjuang bersama saya cukup lama, yang selalu memberi kepercayaan di atas pundak saya, yang selalu setia kepada saya, dan kita cukup merasakan artinya kekalahan, tapi sebagai pendekar, sebagai pejuang politik, kita faham dan kita mengerti bahwa perjuangan mencapai cita-cita yang mulia memang tidak ringan. Penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesedihan. Tapi kita juga faham, kita mengerti bahwa memang itulah jalan bagi mereka yang ingin memperjuangkan cita-cita yang mulia. Saudara-saudara sekalian, PAN memang bisa dikatakan adalah partai religius yang nasionalis, tetapi religiusnya memang berbasis Islam, tapi Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang rasional, Islam yang modern. Karena itu memang dari segi watak, karakter, dan bakat serta sikap pandang tokoh-tokoh dan kader-kader PAN cocok dengan tokoh-tokoh dan kader-kader partai-partai kebangsaan yang lain. Karena itu PAN itu mudah untuk diajak berkawan.
Dan kalau diajak berkawan, ya menjadi kawan sejati. Gitu. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan, Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti, Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga apa. Tapi begini, saudara-saudara sekalian, ya. Apa yang mendorong kita? Jadi saya, maaf ini saya kok kurang sistematis ya. Aduh, grogi saya soalnya begitu banyak apa orang-orang alim di sini. Iya kan? Soalnya ini saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Gak apa-apa ya, saya agak apa tuh? Agak rewind sedikit boleh. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kawan saya, wakil saya dahulu kala, Pak Atta Rajasa, Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Dewan Pakar Bapak Derajat Wibowo, para Wakil Ketua Umum Bapak Asman Abdur, Bapak Yandri Susanto, Bapak Viva Yoga Muladi, Bendahara Umum Bapak Totok Daryanto, Sekjen PAN yang nggak pernah diganti-ganti, Pak Edi Suparno, saya nggak tahu jabatannya Gus Miftah apa di PAN ini. Guru spiritual Pak Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Para pengurus Partai Amanat Nasional, perempuan-perempuan PAN dan seluruh kader yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tadi kita bicara dengan kawan-kawan ya, jadi saya merasa benar-benar selalu nyaman di kalangan PAN ini di mana-mana. Dan PAN saya lihat di daerah-daerah juga selalu hadir, selalu setia. Dan karena itulah sekarang saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang sama. Jadi nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget, ya kan, dalam menyusun atau mengajukan mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa lebih dari X. Tapi syaratnya adalah memang akan diberi putra-putri yang terbaik. Saudara-saudara, kita berjuang di politik ini dan kita berjuang karena tentunya kita ingin memberi suatu pengabdian kepada rakyat kita. Kita ingin memberi perbaikan
kepada rakyat kita. Saya kira itu yang mendorong perjuangan suatu partai politik. Kalau tujuan kita hanya untuk kita berkuasa, ini menurut saya ujungnya mungkin tidak bagus. Tidak bagus bagi bangsa kita dan rakyat kita. Kalau semua partai politik dipimpin oleh elit partai yang tujuannya adalah ingin mencari kekuasaan untuk kekuasaan. Power for the sake of power. Ingin mencari kekuasaan hanya untuk kekuasaan, lebih-lebih mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok. Ini ujungnya tidak baik untuk bangsa. Ini adalah pelajaran sejarah yang bisa membawa suatu negara ke arah kemakmuran adalah pemimpin-pemimpin yang utama adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, yang jujur, yang capable, yang bisa membawa kebaikan bagi rakyat dan masyarakat. Itu adalah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kuncinya adalah di pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpinnya bersih, capable, suatu bangsa bisa sangat bisa berhasil. Masalahnya adalah letaknya di situ. Karena itu partai-partai politik harus menjadi atau merupakan wadah, wahana untuk mencari pemimpin-pemimpin yang seperti tadi itu. Bersih, capable, cinta tanah air, ingin berbuat untuk rakyat. Itu adalah nanti partai politik yang menjalankan fungsi yang benar bagi suatu negara. Dan pemimpin yang muncul itu adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa membawa transformasi, kemajuan, dan perbaikan hidup. Ini pelajaran sejarah. Pemimpin yang berhasil, yang saya juga pelajari dari banyak literatur, tapi saya juga mengalami sendiri, saya melihat sendiri. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya dan keluarganya. Itu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kenapa saudara-saudara berhimpun? Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu berhimpun dalam suatu wadah ini, pasti saudara-saudara terdorong oleh suatu cita-cita, suatu idealisme, ingin melihat perbaikan dan peningkatan hidup bangsa kita. Ada, pasti, di Gerindra juga banyak, ya kan, yang masuk politik untuk cari makan. Jadi itu banyak, itu realita. Tapi saya ingin sampaikan pendapat-pendapat saya bahwa kita sekarang harus benar-benar menyadari bahwa bangsa kita membutuhkan lapisan pemimpin-pemimpin yang tadi itu, yang bersih, yang capable. Bersih, jujur, tidak capable. Ibarat nahkoda, kapal, ya kan, yang hatinya baik, berakhlak, tapi tidak bisa navigasi kapalnya. Ya, tabrak juga. Karang-karang, kan begitu. Jadi ini, kok inilah
eh, seleksi yang harus kita capai. Saudara-saudara, bangsa kita sangat kaya. Berkali-kali saya katakan, di mana-mana kita dengar, tapi akhir-akhir ini, apalagi sesudah tanggal 14, di mana kita melihat benar-benar bahwa amanat rakyat, mandat rakyat sudah jatuh di pundak kita, akhirnya malah saya merasa harus bekerja lebih keras lagi. Jadi kemenangan ini ternyata tidak membawa suatu euforia, suatu kegembiraan yang meluap-luap. Saya kira ini yang tadi disinggung oleh Gus Miftah ya, bahwa Umar ya, begitu diangkat menjadi khalifah, yang diucapkan justru Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mungkin merasa tanggung jawab. Karena itu saya sejak tanggal itu hampir tiap hari mengumpulkan para pakar dari semua sektor. Dan semakin saya pelajari, semakin saya melihat betapa kaya bangsa Indonesia, betapa potensi bangsa ini luar biasa, yang hanya dengan sedikit perbaikan manajemen bisa memberi hasil yang sangat banyak. Tapi juga bahwa kita harus mengakui, kita harus introspeksi diri, mawas diri, kita sebagai elit, kita harus elit politik, elit kemasyarakatan, kita harus sekarang melihat kelemahan-kelemahan sistem kita. Dan kita tidak boleh, menurut saya, ya, menganggap bahwa semua itu sudah baik. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang bicara negara kita sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Kita juga merasakan. Karena itu kita ingin memperbaiki. Saya ambil contoh saja yang sangat sederhana. Bahwa kita, bangsa Indonesia ini diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Di mana para pakar energi luar negeri, internasional sudah mengatakan Indonesia nanti dalam waktu tidak lama bisa menjadi 100% swasembada energi, swasembada BBM, dan BBM-nya itu hijau. BBM itu dari tanaman. BBM itu ramah lingkungan. BBM kita nanti tidak akan merusak, tidak akan memberi polusi. Kita yang bisa 100%, solar kita 100% bisa dari kelapa sawit. Kemudian bensin kita, petroleum kita bisa 100% dari etanol. Etanol itu bisa dari tebu, bisa dari singkong, bisa dari aren. Dan teknologinya ada di depan mata kita. Sehingga mungkin saudara pernah dengar pidato saya waktu Eropa ngancem-ngancem mau boikot kelapa sawit kita. Saya jawab, terima kasih. Alhamdulillah. Iya kan? Karena dengan demikian kita bisa gunakan kelapa sawit itu untuk menjadi solar untuk rakyat kita. Saudara-saudara, saya hitung tiap tahun solar yang kita beli dari luar negeri itu nilainya sekitar 20 miliar dolar. 20 miliar dolar tiap tahun. Kalau
kita sudah bisa swasembada solar saja, berarti kita tidak akan mengirim 20 miliar dolar itu ke luar negeri. 20 miliar dolar itu akan beredar di negara kita, di dalam negeri. Dan 20 miliar dolar itu kalau beredar di dalam negeri, berarti 20 miliar itu adalah 300 triliun ya. Kalau 300 triliun itu beredar di dalam negeri, para ekonom di sini kan pasti lebih pintar dari saya mengerti bahwa kalau $1, Rp1 beredar di sebuah ekonomi, itu terjadi apa yang disebut velocity of money, yang menimbulkan multiplier effect yang bisa menambah nilai dolar itu atau rupiah itu 2 kali, 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Katakanlah hanya bisa 2 kali saja. Berarti kalau 300 triliun beredar, itu nanti dampaknya bisa menimbulkan nilai 600 triliun. Katakanlah 300 triliun saja. Kalau kita hitung, ya, itu saja sudah bisa menambah pertumbuhan GDP kita 2%. Nah, ini sesuatu yang sudah di depan mata kita. Produksi kelapa sawit kita sekarang 48 juta ton. Dan mungkin sebentar lagi bisa naik ya. 60 juta kalau tidak salah. Luar biasa kita. Kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Ini satu saja, saya katakan, hanya satu. Yang kedua, hanya dengan manajemen yang lebih baik. Penerimaan pajak kita sekarang itu hanya 11% dari GDP kita. 11% dari GDP kita. Di Orde Baru pernah 14%. Sekarang Thailand kalau tidak salah sudah 16%. Kalau tidak salah ya, Malaysia sekitar itu 16%. Kamboja mungkin lebih. Nah, kenapa kok kita hanya 10%? Bedanya apa orang Thailand, orang Malaysia, orang Kamboja sama kita? Bedanya apa? Kulit sama, warna rambut sama. Jadi ada apa? Apakah kita lebih bodoh dari orang Malaysia? Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand? Apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas? Atau kita lebih apa? We must find an answer. Kita harus tanya. Itu yang harus kita tanya kepada ahli-ahli perpajakan kita. Ya kan? Kita 10%. Di zaman Orde Baru pernah 14%. Kenapa sekarang turun? Ya. Katanya Orde Baru jelek. Ya. Hal-hal semacam ini. Kalau kita bisa sama dengan Thailand saja atau sama dengan Malaysia, berarti kan kita sampai ke 16%. Oh tidak salah, Thailand sudah 18%. Katakanlah 16%. Kalau kita naik dari sekarang 10,8, 11%, kita naik ke 16%, berarti kan naiknya 5%. 5% dari GDP kita, ya, itu 75 miliar dolar. Hanya dengan perbaikan manajemen. Pasti para pakar nanti bisa menemukan. Ya. Mungkin dengan tambah komputerisasi, pakai digitalisasi, pakai banyak yang bisa di. Tapi itu jadi naiknya itu bisa langsung 75 miliar dolar. Apalagi kalau bisa sama dengan Vietnam. Mungkin kita naiknya bisa 90 miliar dolar. Begitu kaya bangsa kita ini sebetulnya. Luar biasa. Jadi saya sudah lihat angka-angkanya, ya. GDP kita naik,
Berapa tahun yang lalu hanya 1.300, 1.400. Tahun 25 diproyeksikan, kalau nggak salah sekarang sudah 1.500. Sudah 1.500 ya. Sebagai contoh, dalam undang-undang kita sekarang diwajibkan mengalokasi 20% APBN untuk pendidikan. 20% 2 tahun yang lalu atau 20% tahun yang lalu itu adalah 20% dari 1.400 triliun. Sekarang ini 20% dari 1.500 triliun. Artinya naik. Jadi kita punya uang yang bisa dipakai untuk macam-macam. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung, antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi kepada anak Indonesia, 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara, suatu bangsa yang lemah. Lemah fisik, lemah otak. Kalau kurang protein di saat masih anak-anak, sel otak tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang, sel otot tidak berkembang. Untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam. Untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi. Untuk jadi prajurit tidak kuat lagi. Ini harus kita sadari. Karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini. Dan saya terima kasih saya dapat pencerahan ya, dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama, saya terima kasih dengan apa? Dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia. Apa bisa kita pertimbangkan Pak Hatta, Pak Zul, usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar Pak. Saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya, di sosmed ya, anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaos gemoy, ya kan? Padahal aku tadinya ngerti aja nggak apa itu gemoy itu. Memang PAN ini luar biasa ini. PAN partai religius, ya kan? Taat agama, tapi saya lihat artisnya banyak sekali. Lebih berani kadang-kadang dari partai kebangsaan ini. Gerindra kalah. Dan juga PAN saya lihat banyak kader-kader yang semangat, yang selalu gembira, senyum. Jadi inilah saya kira watak bangsa Indonesia, keinginan rakyat kita ingin
pemimpin-pemimpin selalu gembira, selalu senyum, selalu rukun. Itu yang kita rasakan, ya kan? Mereka yang mau pakai pola politik yang selalu antagonistis, selalu marah-marah, selalu caci maki, saya kira iya nggak mengikuti zaman, tidak merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat kita tidak suka, rakyat kita suka pemimpin yang rukun. Ini juga membutuhkan waktu lama bagi saya untuk belajar. Jadi saudara-saudara, saya mau minta maaf kepada PAN ya, seolah bahwa saya mungkin kurang menghormati pengorbanan PAN, tetapi alhamdulillah sekarang kita diberi kesempatan ya. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dengan secara akal sehat, kita investasi ke yang benar, yang produktif, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Kita harus swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Saya bicara sudah puluhan tahun. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Puluhan tahun. Dan saya diejek, dan sempat ada elit tokoh-tokoh Indonesia yang mengatakan tidak perlu, cukup import dari bangsa lain. Luar biasa itu. Heran saya ada pemimpin Indonesia yang menganjurkan lebih baik import daripada swasembada. Kalau situasi kedaruratan, ya, ada kekurangan, kita import terpaksa. Tapi bukan impor tanpa kita berjuang untuk swasembada. Saudara-saudara sekalian, ya kan? Pemikiran ekonomi neoliberal, free market, perdagangan bebas, iya, dalam keadaan ideal. Dalam keadaan tidak ideal, tidak akan berlaku. Kalau terjadi perang di mana-mana, dan sekarang terbukti terjadi perang di mana-mana, ya kan? Semua negara tutup, yang punya produksi tidak akan izinkan pangan keluar dari negaranya. Kita bagaimana kalau kita tidak punya cadangan kita sendiri? Ini adalah akal sehat yang Maha Kuasa memberi kepada kita. Lahan yang cukup, management, political will, kehendak politik. Jadi saya yakin bersama PAN, bersama teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju, kita akan wujudkan apa yang dituntut, apa yang diperlukan oleh bangsa kita. Untuk merdeka, untuk mandiri, kita pertama harus mandiri pangan. Lucu, negara mengatakan dirinya merdeka, tapi tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya sendiri. Lucu, harus import. Ini harus kita perbaiki. Dan saudara-saudara,
ternyata saya sudah bicara dengan beberapa pakar, ya. Saya bicara, diberi penerangan kepada dari Menteri Pertanian yang sekarang, yang saya anggap sangat kuasai masalah pertanian. Dalam 3 tahun, insya Allah kita akan kembali swasembada. Dan setelah itu, dalam 4 tahun, 5 tahun, kita akan menjadi lumbung padi dunia. Di banyak bidang, jadi saya kira saya tidak terlalu lama lagi, ya. Ini hanya karena saya ingin menyampaikan kepada teman-teman PAN, terima kasih atas dukunganmu, terima kasih atas kesetiaanmu, terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya, terima kasih atas kepercayaan Anda semua kepada diri saya. Merasa benar-benar terhormat, saya merasa benar-benar terharu. Karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa luar biasa pada bangsa kita. Luar biasa. Rumput laut bisa jadi plastik. Rumput laut bisa jadi bahan petuah-petuah nenek moyang kita. Ingat, ilmu padi semakin berisi, ingat, ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Semakin diberi kepercayaan, semakin waspada, semakin bertekad untuk menjaga, jangan sampai mengecewakan kepercayaan itu. Sekali lagi terima kasih Partai Amanat Nasional, terima kasih Pak Sulhas, Pak Hatta Rajasa, tokoh-tokoh semua yang hadir, perjuangan saudara-saudara, ya. Mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa kita. Dan saudara akan lihat Prabowo Subianto tidak akan melupakan mereka-mereka yang berkorban dan berjuang bersama. Saya kira itu, ya. Karena tidak dikasih kopi di sini, saya akhiri. Dan nanti ada yang mau tarawih dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, semoga Allah SWT selalu melindungi keluarga besar Partai Amanat Nasional, selalu diberi kebaikan, selalu diberi jalan yang terbaik. Terima kasih. Selamat berjuang. Mari kita berjuang bersama untuk bangsa dan rakyat Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.